Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'il mursalin ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbal Alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih dalam pembahasan kitab Fawaidul Fawaid karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita sebenarnya masih berkaitan dengan doa. Doa yang di dalamnya itu Rasulullah mengatakan, ma asaba abdan hammun wala hazanun. Tidaklah seorang hamba tertimpa kesedihan atau kegundahan, kemudian dia berdoa dengan doa ini. Disebutkan lafaz doanya. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu ammatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsa wa anzalta fi kitabik wa 'allamta ahada min khalqik wa sta'tharta fi bi'ilmi ghaibi 'indak an taj'ala qur'ana rabi'i qalbi wa nuru sadri wa jalal huzni wa dhihabul hammi wa ghammi ila adhaballahu hammu wa ghammu wa abdalahu ma kana farhan. Barang siapa yang membaca doa ini, kata Rasulullah, maka Allah akan menghilangkan kesedihannya, melenyapkan kegundahannya. Allah ganti kegundahannya, kesedihannya dengan kebaikan dan kebahagiaan. Ini doa yang diajarkan Rasulullah. Tapi pembahasan kita adalah sedang memaknai apa makna doa ini. Allahumma ini abduka, ya Allah aku ini hambamu. Ibnu abdika, anak dari seorang ayah hambamu. Ibnu ammatika, anak dari seorang ibu yang hambamu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di genggamanmu. Madin fiya hukmuk, hukummu kepadaku berlaku. Adlun fiya qada'uk, ketentuanmu kepadaku adil. Ini sudah kita bahas tentang qada', tentang takdir. Lalu dalam hadis ini dikatakan, as'aluka bikulli ismin huwa lak, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama-namamu. Nah, poin ini akan kita bahas. Ternyata di dalam hadis ini Rasulullah berdoa kepada Allah, bertawasul dengan nama-nama Allah. Bertawasul itu berarti mencari perantara, menjadikan wasilah atau menjadikan sarana untuk sampai kepada Allah. Bertawasul di dalam Islam itu dibolehkan dengan 3 hal. Yang pertama, bertawasul dengan amal soleh. Ya Allah, aku pernah meninggalkan zina karenamu, maka bantulah aku untuk menjadi orang lebih baik. Boleh. Sama seperti orang yang di dalam gua, yang pernah kita dengar hadisnya, 3 orang terjebak di dalam gua. Begitu mereka bertiga ingin menggeser batu yang menutup mereka di depan gua, tidak sedikit pun batu itu bergerak.
udah pasrah mereka. Kalau terus di dalam gua ini akan mati, gak ada oksigen, gak ada makanan. Maka kata salah satunya, kalau begitu sebutkan amal-amal soleh kebaikan kalian, berdoalah kepada Allah dengan itu, semoga Allah kabulkan doa kalian. Yang satu berdoa, ya Allah aku punya ayah dan ibu. Dia ceritakan, aku setiap hari bawa minum air susu. Tidak ku minumkan susu ini kepada anak dan istriku sampai ayah ibuku minum. Sampai suatu hari aku datang bawa susu, ayah ibuku sudah tidur. Sementara anak-anakku lapar karena ingin minum susu. Lalu ku tidurkan anak-anakku. Sampai esok harinya ayah ibuku bangun, ku berikan susu itu kepada mereka. Ketika mereka sudah kenyang baru ku belikan kepada anak-anakku. Kalau memang amalan ini amalan soleh, ya Allah, geserkanlah batu ini. Tergeser batu sedikit. Tapi mereka belum bisa keluar. Datang orang yang kedua. Dia bercerita, ya Allah, aku pernah mencintai seorang wanita yang betul-betul ku mencintainya. Sampai suatu hari perempuan ini membutuhkan uang. Maka ku kasih pinjam uang itu. Tapi ternyata perempuan ini tidak bisa membayar uang itu karena pinjaman. Dia terlilit dengan hutang itu padaku. Maka aku menagihnya. Ketika menagihnya tidak lain, ternyata perempuan itu hanya bisa membayar dengan cara tidur dengan dia. Begitu dia sudah duduk di depan wanita tadi. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan 4 cabang sudah berdekatan. Artinya tidak ada yang lain kecuali dia berdua dan hampir terjadi. Tiba-tiba wanita itu berkata, ittaqillah, takutlah sama Allah, jangan kau masukkan cincin kecuali dengan hak. Maka saat itu juga ku tinggalkan wanita ini karena aku takut padamu ya Allah. Dan ku jadikan hutangnya lunas untuk dia. Kalau memang amalan ini amalan soleh, maka geserkanlah batu ini untukku. Tergeser batu. Ternyata meninggalkan zina itu amal soleh yang besar. Orang yang ketiga, orang bercerita lagi, dia pernah diamanahkan sebuah amanah kambing, seekor kambing. Lalu yang mengamanahkan kambing ini nggak tahu pergi kemana. Tapi kambing ini hidup. Sampai akhirnya kambing ini dia rawat, dia kawinkan, sampai punya anak. Sehingga kambing ini satu lembah. Itu semua isinya kambing dari induk yang satu tadi. Begitu sudah banyak kambing ini, tiba-tiba orangnya datang. Tanya sama dia, mana kambingku? Dia katakan, ini kambing yang kau lihat, yang satu lembah ini semua punyamu. Lalu dia ambil semua kambingnya, tidak memberikan sedikit pun kepadaku. Ya Allah, kalau memang itu amal soleh, geserkanlah batu ini. Ternyata batu itu tergeser. Ternyata amanah, jujur, itu amal soleh yang besar. Tergeser batu. Keluarlah orang ini. Ini kisah orang berdoa kepada Allah dengan amal soleh. Ini boleh. Apa saja bentuknya? Boleh. Bakti sama orang tua boleh. Ya Allah, aku tinggalkan yang haram karenamu. Boleh. Ya Allah, aku kerjakan amanah karenamu. Boleh. Yang kedua, berdoa dengan orang soleh yang hidup. Ini pun boleh. Dengan catatan orang soleh itu hidup dan mampu untuk mendoakan. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah datang kepada Abbas, pamannya Rasulullah SAW, untuk minta doa diturunkan hujan. Atau pernah juga Umar bin Khattab radhiyallahu an mencari Uwais Al-Qarni agar minta doa kepada Uwais Al-Qarni semoga diampuni dosa-dosa Umar bin Khattab. Ini bertawassul dengan doa orang soleh. Ini pun boleh. Tetapi yang menjadi pembahasan kita adalah hadis yang berkaitan tentang doa Rasulullah untuk menghilangkan kesedihan, kegundahan, dan kegalauan. Rasulullah mengatakan barang siapa yang membaca doa ini, Allah akan hilangkan gundahnya, Allah hilangkan sedihnya, Allah ganti dengan kebahagiaan dan ketentraman. Ternyata di dalam doa tersebut Rasulullah bertawassul juga. Tapi tawassulnya dengan apa? Tawassulnya dengan nama-nama Allah. Ini yang ketiga, tawassul yang dibolehkan, yaitu bertawassul dengan nama-nama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walillahil asmaul husna fad'u biha." Kata Allah Subhanahu wa taala,
Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Kalau kita berdoa, ya Allah Razzaq, nama Allah Ar-Razzaq, urzuqni, berikan aku rizkimu. Ini doa dengan menyebutkan nama Allah seperti ini, salah satu sebab doa itu mustajab. Kembali kita, di dalam hadis ini disebutkan nama Allah dengan puncak yang paling agung. Apa itu kata Rasulullah? Doanya ketika menyebutkan nama Allah. Kata Rasulullah SAW, as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku memohon kepadamu dengan seluruh nama-nama milikmu. Berarti seluruh nama Allah disebutkan di sini. Berapa nama Allah? Semua yang ada. Lalu dikatakan, samaita bihi nafsak, yang engkau telah menamai dirimu dengan nama tersebut. Di sini menjadi poin bahwasannya tidak ada yang tahu nama Allah kecuali Allah. Dan tidak boleh manusia menetapkan nama untuk Allah yang Allah tidak pernah memberikan nama itu untuk dirinya. Karena dikatakan samaita bihi nafsak, nama yang telah engkau memberikan nama untuk dirimu. Jadi kita nggak boleh Pak ngarang-ngarang nama Allah. Contohnya Allah itu siapa namanya? As-Satir, nggak boleh. Nama Allah itu kita tahu karena Allah kabarkan nama Dia. Kita nggak bisa tahu nama Allah kecuali dengan kabar dari Allah. Maka jika ada orang-orang yang mengarang-ngarang nama Allah, lalu mengatakan Allah punya nama hal tersebut, itu termasuk kelancangan terhadap Allah. Kita saja, diri kita, maukah kita dipanggil dengan nama yang kita tidak pernah menamakan diri kita dengan itu? Tiba-tiba saya panggil Bapak bukan dengan nama Bapak. Saya panggil nama Bapak dengan nama orang. Lalu Bapak bilang, kenapa kamu panggil itu? Karena saya pengen nama Bapak itu. Umpamanya Mas ini saya bilang, Mas nama kamu Anto. Saya tetapkan nama untuk beliau. Tanpa saya konfirmasi kepada dia dan tanpa saya bertanya nama dia. Etika bukan itu. Tidak. Bagaimana etikanya? Saya tanya, siapa nama Anda? Ketika dia kabarkan namanya, barulah saya panggil dia dengan nama yang dia mengenalkan dirinya. Apalagi dengan Allah, babul aula, lebih pantas kita memanggil Allah dengan nama-nama yang Dia menamakan dirinya. Dan tidak pantas kita menamakan Allah dengan nama yang Allah tidak pernah bernama dengan itu. Dari sini, kalau begitu Tuhan itu nama Allah atau bukan? Tuhan, Pak. Hah? Bukan. Kalau ada orang mengatakan Tuhan itu nama Allah, Allah nggak pernah mengatakan dirinya sebagai namaku adalah Tuhan. Kenapa? Karena semua nama Allah pasti mengandung makna yang baik dan menunjukkan sifat yang baik. Nggak ada nama Allah yang tidak menunjukkan makna. Dan tidak ada nama Allah yang tidak menunjukkan sifat. Setiap nama pasti menunjukkan makna dan sifat. Di sini pun dalil bahwasannya orang-orang yang berusaha menamakan Allah dengan nama-nama yang dia karang sendiri, lalu dia menisbatkan nama itu kepada Allah, ini termasuk kelancangan dan tidak akan bisa dikatakan sebagai zikir. Nggak bisa dikatakan sebagai zikir. Contoh tadi, tiba-tiba saya pakai tasbih Tuhan, 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 Tuhan. Jadi zikir tidak, Pak? Karena bukan nama Allah. Lalu dia bilang, akan saya maksudnya Tuhan Ustaz, Allah Ustaz. Iya, kalimatmu mengatakan Tuhan itu cuman sebuah kata yang mengabarkan kepada dia, zatnya. Tapi itu bukan nama dia. Nama dia adalah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ketika saya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Baru namanya zikir. Karena saya menyebut nama-nama dia. Di sini Rasulullah mengatakan, aku meminta dengan seluruh namamu. Jadi nggak ada nama yang tersembunyi. Berarti di sini tawasulnya bukan dengan satu nama.
Tawasullah dengan seluruh nama. Nama yang bagaimana? Samaita bihi nafsak. Nama itu yang kau namakan dengannya dirimu. Au anzaltahu fi kitabik. Atau nama yang kau turunkan di dalam Quran. Dari mana kita tahu nama Allah tadi? Dari Allah mengabarkan dirinya. Dia punya nama hal tersebut atau dia punya nama tersebut. Di mana kita tahu Allah kabarkan nama itu? Di dalam Quran. Selain Quran, au allamtahu ahada min khalqik, atau nama yang kau ajarkan salah seorang hambamu dengan nama itu. Siapa hamba yang paling diajarkan nama-nama Allah? Rasulullah SAW. Di sini lebih jelas lagi. Kalau begitu menetapkan nama-nama Allah, sumbernya adalah Allah. Karena dia yang paling berhak memberikan nama. Lalu Allah akan mengabarkan nama itu dengan cara. Yang pertama, Allah turunkan di Quran. Kalau tidak ada di Quran, Allah ajarkan kepada salah seorang hambanya. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Berarti mengenal Allah jalannya cuma dua. Quran dan hadis. Kan mengenal itu pengen tahu nama, pengen tahu sifat, pengen tahu dia, itu mengenal. Dari mana kita mengenal Allah? Jalan yang terbaik adalah mengenal Allah dengan Quran dan hadis. Walaupun pernah kita bahas mengenal Allah dengan ayat kauniyah dan ayat syari'iyah. Ayat kauniyah ini ayat alam, ini kauniyah. Dengan besarnya alam ini kita kenal, yang menciptakan lebih besar. Dengan indahnya alam ini kita kenal, yang menciptakan pasti lebih indah. Dengan rumitnya alam ini kita tahu, yang menciptakan pasti berilmu. Itu ayat-ayat kauniyah. Tapi ayat syari'iyah, itulah ayat Quran, itulah ayat hadis Rasulullah SAW. Maka tidak pantas kita menamakan Allah, mensifati Allah, menisbatkan sesuatu kepada Allah yang Allah tidak pernah bercerita tentang dirinya. Bahkan kalau kita menisbatkan kepada Allah nama atau sifat atau perbuatan yang tidak pernah Allah ceritakan itu, kita telah bercerita tentang Allah tanpa ada ilmu. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Qad harrama rabbukum, qad harrama rabbi. Allah telah mengharamkan kepadaku. Beberapa hal diharamkan di Quran sampai di akhir dikatakan antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kau berucap, berbicara tentang Allah yang enggak ada ilmunya. Yang lebih lagi yang ingin kita tegaskan, berbicara tentang Allah itu hanya Allah yang tahu tentang dirinya. Berbicara tentang sifat Allah, hanya Allah yang tahu tentang dirinya. Berbicara tentang nama Allah, dia yang paling kenal tentang namanya. Dia kabarkan itu semua di Quran dan di hadis. Maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk menetapkan nama dan sifat Allah jika tidak bersandar kepada dua ini. Lebih luas lagi. Kalau Allah sudah kabarkan nama dan sifatnya di Quran, karena dia lebih tahu dan paling tahu tentang nama dan sifatnya, bolehkah kita menolak dan mengingkari apa yang telah dia kabarkan? Apa jawabannya, Pak? Gak boleh. Kenapa, Pak? Kenapa gak boleh mengingkari dan menolak? Karena dia yang lebih tahu tentang dirinya. Ya tidak? Kita tolak, enggak, dia gak mungkin punya sifat itu. Tinggal ditanya, kamu pernah lihat? Enggak. Pernah lihat semisalnya? Enggak juga. Ada yang serupa dengan dia? Enggak juga. Lalu kenapa kamu tolak? Ya karena menurut saya gak mungkin aja. Apa landasannya? Belum pernah lihat, belum pernah tahu, dia kabarkan tentang dirinya, lalu kamu gak percaya. Ketika saya kabarkan tentang diri saya umpamanya, saya lahir tahun sekian, bulan sekian di tempat ini. Tiba-tiba Bapak bilang, gak percaya saya. Sikap Bapak gak percaya dengan kabar saya masuk akal gak?
Hah? Kenapa nggak masuk akal? Karena kita yang tahu diri kita. Allah kabarkan dia di langit. Lalu apa kita bilang? Kayaknya nggak masuk akal, nggak mungkin. Kamu pernah lihat? Pernah tahu? Pernah lihat semisalnya? Enggak. Allah kabarkan lebih 7 ayat Al-Quran dia di langit. Lalu kan kalau di sana gimana ya Ustaz? Udah, akalmu cuman bisa berbicara tentang makhluk. Yang kita bicarakan ini bukan makhluk, yang kita bicarakan ini Allah. Yang akal kita nggak pernah melihat, membayangkan, memikirkan. Apapun yang terbetik di akal kita itu adalah makhluk. Dan Allah tidak mungkin seperti makhluk. Ini poin Pak. Akal kita makhluk atau bukan? Yang tergambarkan di akal kita makhluk atau bukan? Yang terimajinasikan di pikiran kita makhluk atau bukan? Berarti yang lahir dari akal kita makhluk atau bukan? Lalu kita memikirkan dan membayangkan tentang Allah. Lalu kita yakini yang kita bayangkan dan pikirkan sama seperti Allah. Berarti kita telah menyamakan Allah dengan apa? Dengan apa? Makhluk. Allah katakan di Quran, "Fala tadribu lillahi amsal." Jangan kau jadikan bagi Allah itu analogi. Permisalan. Walaisa kamitsli syai'un. Gak ada satupun yang seperti Allah. Lalu bagaimana sikap kita kalau datang ayat Quran yang mengabarkan nama dan sifat Allah? Sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami taat. Kenapa? Karena kau yang paling tahu tentang dirimu. Kalau ada di pikiranku yang bergejolak, bukan kabarmu yang salah, akalku yang salah. Ini hamba. Ini yang dikatakan sebagai penghambaan. Tahu posisi diri dia. Ketika Allah kabarkan berita, lalu berita itu bergejolak di pikirannya. Yang dia salahkan bawa berita. Yang bawa berita salah. Kalau yang bawa beritanya manusia, mungkin kau bisa salahkan. Tapi kalau yang bawa beritanya itu adalah pencipta alam semesta yang menciptakan akalmu pula dan memberikan ilmu kepadamu, kau salahkan. Bagaimana bisa? Nggak masuk akal. Akalmu diciptakan oleh dia. Lalu kau menyalahkan dia yang telah memberikan ilmu kepadamu. Kalau begitu, mana yang lebih hebat? Pencipta akal atau akalmu? Loh kalau gitu kita agama ini kan pakai akal. Iya, ini akal kita. Katanya agama ini memahami pakai akal. Iya, ini cara kita memahami bagaimana firman Allah itu harus kita terima. Bukankah ini juga akal? Tapi akal yang ujungnya menjadi penyerahan diri kepada Allah. Bukan akal yang ujungnya menentang Allah. Kalau akal yang ujungnya menentang Allah, dia lebih mendahulukan akal daripada Allah, itu tidak masuk akal. Kalau dia menggunakan akal, sampai akhirnya akal itu menolak firman Allah, itu tidak masuk akal. Karena Allah yang telah menciptakan akal kita tidak akan pernah salah. Kalau seandainya kita anggap salah, bukan dia yang salah, cara berpikir kita yang salah. Allah kabarkan tentang dirinya, maka kita sami'na wa ta'na. Ya Allah, kami dengar dan kami taat. Rasulullah kabarkan tentang Allah, kita sami'na wa ta'na. Karena dia makhluk yang Allah ajarkan tentang Allah. Maka itu dalam doa ini dikatakan, aku memohon kepada seluruh namamu, atau nama-nama yang kau namakan dirimu dengan nama tersebut, atau nama yang kau turunkan dalam kitabmu, atau nama yang kau ajarkan dengan salah seorang makhlukmu, yaitu baginda Rasulullah. Yang berikutnya, atau nama ista'sarta bihi fi ilmi ghaibi indak, dan atau nama yang kau sembunyikan di sisi gaib di sisimu. Yang terakhir ini menunjukkan ada nama yang gak dimasukkan di Quran, ada nama yang tidak diajarkan kepada Nabi. Kita gak tahu. Yang tahu cuman Allah nama itu. Di sini pula dalil para ulama, nama Allah itu tidak terbatas 99. Kenapa? Karena ada nama yang Allah sembunyikan, tidak ada yang tahu. Loh, bagaimana dengan hadis mengatakan lillahi tis'a wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah. Allah punya 99 nama, barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Kan 99. Kita bilang,
Betul, barang siapa yang menghitung 99 nama akan masuk surga. Itu dikarenakan kemurahan dan kebaikan Allah, bukan pembatasan nama menjadi 99. Kenapa? Karena kalau seandainya dikatakan dalam hadis akan masuk surga orang yang menghitung dan menyebut seluruh namaku. Kapan kita masuk surganya, Pak? Sementara ada nama yang ada yang disembunyikan di sisi gaib. Gak bakalan mampu kita menghitung seluruh nama Allah. Karena namanya pasti mengandung sifat. Sifatnya pasti mengandung kebaikan. Semakin banyak nama-nama yang baik, maka akan semakin banyak sifat-sifat yang baik. Semakin banyak sifat yang baik, semakin sempurna. Semakin kita batasi sifat yang baik itu, semakin kita membatasi kesempurnaannya. Maka ketika dikatakan Allah punya 99 nama, barang siapa yang menghitungnya masuk surga, itu karena kemurahan Allah. Allah batasi 99 agar kita masuk surga. Ternyata udah dibatas 99 juga nggak pernah dikerjain, ya subhanallah. Bagaimana kalau dikatakan kalian akan masuk surga jika menghitung seluruh namaku? Kita akan terus ngambang, kapan tuh seluruh nama itu yang mana? Sementara 99 saja versi para ulama mengumpulkan kepada Quran dan hadis beraneka ragam versinya. Karena tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan dan mengurutkan 99 nama. Nggak ada. Tapi kita yakini 99 itu ada. Bahkan lebih. Tapi karena kemurahan dan kebaikan Allah, Allah cuma batasi 99. Barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Berikutnya, kenapa 99 itu bukan pembatasan? 99 itu cuma bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat yang baik. Maka dikatakan Asmaul Husna. Nama-nama yang baik. Semakin banyak nama yang baik dan sifat yang baik, semakin sempurna. Semakin terbatas nama dan sifat yang baik, semakin terbatas kesempurnaannya. Allah kebaikannya itu tidak terbatas dan dia sangat sempurna. Saya mau contohkan. 2 orang. Yang satu, dia punya 5 sifat yang baik. Yang satu, punya 10 sifat yang baik. Karena nama mengandung sifat. Di antara 2 ini, manusia tadi, yang punya 5 sifat baik dengan punya 10 sifat baik, mana yang lebih sempurna? Yang 10 sifat baik. Maka berarti semakin banyak sifat dan nama yang baik itu semakin sempurna. Ketika kita membatasi 99, ini menyempurnakankah atau membatasi kesempurnaan? Maka dari itu para ulama mengatakan tidak 99. Allah lebih sempurna daripada itu. Tapi kalau 99 kau sebutkan, Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, menyebabkan kau masuk surga dengan 99 itu saja. Di sini dikatakan, ya Allah, aku memohon dengan namamu yang kau turunkan dalam kitabmu, yang kau ajarkan dengan makhlukmu, atau nama yang kau sembunyikan di sisi ghaib di sisimu. Ini permohonannya. Maka itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan berkaitan dengan ini, Rasulullah bersabda, as'aluka bikulli ismin lak ila akhir. Adapun permohonan Rasulullah yang mengatakan aku memohon dengan seluruh namamu sampai akhirnya, ini adalah bertawasul dengan nama-nama Allah seluruhnya. Nama-nama yang diketahui seorang hamba atau nama yang belum diketahui seorang hamba. Dan ini adalah wasilah yang paling dicintai oleh Allah. Karena dia berwasilah dengan sifat dan perbuatan Allah. Yang itu semua ditunjukkan dengan namanya. Jadi nama Allah itu bukan hanya nama. Tapi nama Allah pasti mengandung sifat dan perbuatan yang sempurna. Nama manusia itu terkadang cuma nama. Tapi nggak punya sifat dan perbuatan yang mulia. Nama dia Budi. Budi itu kan artinya kebaikan, budi pekerti. Namanya Budi. Orang manggil dia Budi untuk mengarah kepada zat diri dia, Budi. Tapi ternyata nama orangnya kosong daripada arti dan makna sifat.
orang yang gak baik, orang yang jahat, orang yang pengkhianat. Berarti nama dia cuma nama, gak mengandung sifat. Allah tidak ada nama dia pasti mengandung sifat yang mulia. Tidak ada nama dia pasti mengandung perbuatan yang mulia. Karena perbuatannya, sifatnya tidak akan pernah bertentangan dengan namanya. Bahkan dia dinamakan dengan nama tersebut karena sifat dan perbuatan yang selalu dia lakukan menjadi ciri khas bagi diri dia. Di sini menunjukkan kalau kita menyebut nama Allah berarti kandungan maknanya kita harus menghadiri di dalam hati mengakui sifat itu. Kita harus hadirkan di dalam hati mengakui pula perbuatan itu hanya milik Allah. Contoh, saya panggil ya Razzaq. Ar-Razzaq itu nama Allah yang artinya maha pembagi rizki. Berarti saya meyakini bahwasannya dia punya sifat yang sangat dermawan ketika membagikan rizki. Dan saya meyakini bahwasannya semua rizki yang didapatkan makhluk sampai seekor burung yang disuap oleh induknya itu adalah pembagian Allah. Maksudnya ketika kita memanggil nama Allah, hadirkan pula di hati sifat yang mulia itu untuk Allah. Sehingga tidak hanya memanggil, tapi di dalamnya ada bentuk pengagungan dan pemujaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memanggil dengan nama ini dan kita hadirkan di hati beserta kita memohon, permohonan kita menjadi mustajab. Jadi di sini ada poin. Rasulullah mengajarkan kalau mau doa kita mustajab, panggillah nama-nama Allah yang mulia. Jangan hanya sekadar panggil di lisan, yakini di hati dan juga agungkan dengan nama-nama tersebut. Ketika kita menyebutkan nama-nama dia tadi, sesuai dengan permohonan kita, semakin banyak nama yang kita sebut, semakin besar pula kemungkinan Allah akan memberikan apa yang kita pinta. Ini pembahasan kita hari ini bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diminta setelah bertawasul? Apa yang diminta setelah bertawasul? Ya Allah, aku memohon dengan seluruh namamu yang kau turunkan di kitabmu, yang kau ajarkan dengan makhlukmu, yang nama yang kau sembunyikan sisi ghaib padamu. Apa yang diminta oleh Rasulullah? Anta ja'al Qur'ana rabi'i qalbi wa nuri sadri. Ini permintaannya besar nih Pak. Minta dengan seluruh nama. Sebelum meminta dia merendahkan dulu, aku ini hambamu. Ya kan? Setelah itu memuji Allah dengan pujian yang sangat besar. Berarti kan permintaannya penting ini. Setelah menghinakan diri, mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sangat tinggi. Mintanya apa? Ya Allah, jadikan Quran bersemi di dadaku. Ternyata minta Quran supaya bersemi di dada. Coba Pak, kalau kita punya sebuah doa, yang doa itu sudah di pada titik yang akan dikabulkan. Kira-kira doa apa yang kita minta? Kebanyakan orang Pak, ya Allah lancarkan bisnisku, selesai. Permintaan dia cuma sesuatu yang gak dibawa mati Pak. Bukan boleh Ustaz? Boleh. Tapi kau dalam titik yang dimana kau minta pasti dikabulkan. Jangan minta yang tanggung dan jangan minta terbatas. Ada orang pergi umroh habis-habisan, duitnya habis-habisan, dia pergi, saya mau ke Ka'bah Ustaz. Mau ngapain? Cuman doa depan Ka'bah supaya bisnis saya lancar. Betapa rendahnya Ka'bah cuman minta itu. Bagi saya. Betapa rendahnya. Banyak yang lebih tinggi yang mau kita minta. Surga kita minta. Keistiqomahan agama kita minta. Kebaikan dunia dan akhirat kita minta. Bukan gak berarti gak boleh minta dunia. Boleh, tapi jangan yang permintaan tertinggi itu bukan itu. Ini Rasulullah permintaan tertingginya apa? Ij'al Qur'ana rabi'i qalbi. Jadikan Quran itu bersemi di dadaku. Kalau Quran sudah bersemi di dada, banyak duit gak banyak duit tetap bahagia. Kalau Quran sudah bersemi di dada, bagaimanapun kehidupan lapang dada. Ini kita akan bahas pertemuan besok insya Allah. Apa yang dimaksud Quran itu rabi'u qalbi. Ya Allah jadikan Quran itu bersemi di dadaku.
Jadikan dia cahaya dalam dadaku. Ini akan dibahas. Kenapa Rasulullah mintanya ini? Dalam keadaan doa yang ketika itu sudah di puncak kebaikan. Allah musta'an. Ada pertanyaan, tafadhol. Gak ada pertanyaan? Kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.